Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Santri dan santriwati rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan di pelajaran hadis yang ke-14. Al-hadis Rabi' Ashar. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun ghalidul khashiyah فأدركه أعرابي فجبده بردائه جبدة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبدته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau mengatakan, dulu pernah aku berjalan bersama Rasulullah SAW dan beliau saat itu memakai burdah, pakaian yang terbuat dari najron, ghalidul hashiyah, yang mana sifat kainnya itu kasar. Maka kain itu ditarik oleh seorang A'rabi, Arab Badui, dengan tarikan yang keras. Sungguh aku melihat pada pundak beliau itu ada bekas goresan atau sejenisnya dikarenakan ditariknya selendang Nabi SAW dengan keras oleh Arabi tadi. Kemudian orang Arabi tadi mengatakan, wahai Muhammad, perintahkan untukku dari harta Allah yang ada di sisimu, yakni berikan aku harta yang engkau miliki dari Allah. Maka Nabi menoleh kepada orang tadi dan beliau tertawa dan diperintahkan untuk dia diberi dari harta yang dibawa ataupun yang dimiliki oleh Baitul Mal kaum muslimin. Kita lihat dari pembahasan hadis, qauluhu kuntu amshi ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ucapan perawi yakni Anas bin Malik, aku berjalan bersama Rasulullah, fihi tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masyihi ma'a syabil as-saghir wal khadim. Di sini ada bentuk ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mau berjalan bersama anak muda yang masih kecil, orang-orang yang masih kecil, anak-anak kecil, dan al-khadim, pembantunya. Kita ketahui Anas bin Malik itu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu alaihi burdun najraniyun ghalidul hashiyah fihi aidan zuhdun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tarki taraffuh fil libas. Di sini juga ada faedah kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam meninggalkan pakaian-pakaian yang mewah untuk beliau gunakan. Jadi beliau menggunakan burdun najrani yang disebutkan naw'un min al-thiyab ma'ruf, jenis pakaian yang terkenal, jamaknya abradun wa burudun. Najran nisbah ila Najran wa huwa mawdi'u bainal Hijaz wa Syam wal Yaman. Najran itu daerah antara Hijaz dan Syam dan Yaman, Jadi kasar pakaiannya. Kita ketahui di masa lalu pakaian itu tidak sehalus yang sekarang kita miliki atau kita ketahui di masa ini. Banyak sekali pakaian-pakaian yang halus yang digunakan untuk pakaian kita. Kalau dahulu kasar semua rata-rata. Wa fihi, juga di dalam lafaz ini ada inayatus sahabati radhiyallahu ta'ala bin naqli akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidaqiqiha wa jaliliha fi ahbaril adab fa kaifa fi ahbaril ahkam. Ada bentuk perhatian para sahabat di mana mereka menyampaikan kabar-kabar Nabi SAW secara detail, secara rinci, yang mana di situ ada kabar-kabar pemberitaan tentang adab yang patut untuk kita contoh. Ketika satu adab saja mereka nukil kepada kita,
secara detail bagaimana dengan hukum, ya tentunya ya. Naam, itu apa? Ya, menunjukkan bahwa ya, hukum-hukum yang disampaikan oleh ya, para sahabat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul lebih mendalam daripada yang lainnya. Ketika sesuatu yang kecil saja disampaikan, apalagi sesuatu yang besar. Fadrakuhu Arabiyyun fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Wa nadartu ila safhati atik Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyatul burd min shiddati jabdatihi. Fihi tawtinu du'atil khair anfusahum ala tahammuli taba'ihin nas. Wa dzalika min asbabi qabuli da'watihim. Di sini ada pelajaran, hendaknya seorang dai kepada kebaikan itu apa? Ya, tetap kokoh ya di atas jalan bersamaan dengan apa? Dia mengetahui ya ataupun harus menanggung ya, cercaan, hinaan, ya, bentuk perlakuan kasar dari tabiat manusia ya. Jadi tetap harus dia kokoh, tenang, tidak marah ataupun yang semisalnya ketika ada tabiat-tabiat manusia yang mana di situ menyakitinya. Wadzalika min asbabi qabuli da'wati, dan ini menjadi salah satu sebab diterimanya dakwah mereka. Wa qalumu ya Muhammad, ya. Di sini ucapan ya Muhammad ada pelajaran yang perlu kita perhatikan. Damu man kariha yunada syakhsu bismihil alam duna imra'atin lihalil munadi, ya. Naam, ada celaan man karahu bagi orang yang tidak senang untuk disebut namanya secara langsung tanpa memperhatikan keadaan orang yang diseru, yang dipanggil. Ya, jadi pada dasarnya tidak boleh kita menyebut ya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, tidak boleh, tapi ya Rasulullah. Ya, itu bentuk pemuliaan. Demikian pula kita, ya, wahai seorang santri itu menyebut bapaknya, ibunya, ustadz ataupun ustadzahnya, jangan sampai dia menyebut langsung dengan namanya, karena itu menyelisih adab yang baik. Taib. Hal tafata ilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dhahika thumma amara lahu bi'ata. Ya. Anna 'ala da'il khair ay yahrusa 'ala naf'i sa'il wal as-sa'il. Ya. Seorang penyeru kebaikan hendaknya dia tetap bersemangat memberikan manfaat kepada orang yang meminta kepadanya, walaupun orang yang meminta itu berbuat jelek kepadanya, bitarkil adab bihukmi tab'ihi, ya, di mana dia meninggalkan ya adab karena apa? Memang tabiatnya dia seperti itu, ya. Walaupun tidak beradab istilahnya orang yang meminta, maka di sini bagi seorang penyeru kebaikan, seorang ahlul ilm, pembawa ilmu, dia tetap harus memiliki sikap semangat memberikan manfaat kepada manusia. Kemudian anna sabaqal jawab bi hasanil qawli awil fi'li yazidu sa'il mahabbata lil mas'ul. Segera menjawab dengan ucapan yang baik atau dengan langsung secara dengan perbuatan, itu akan menambahkan kecintaan orang yang meminta kepada orang yang diminta. Wa min sama qabulu da'watihi, dan di antaranya juga adalah akan diterima dakwanya. Wa man hasana al-fi'la qabla al-jawab ma fi hadzal hadits min ad-dhahak mura'atan li halis sa'il. Dan juga orang yang baik perbuatannya sebelum dia menjawab. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini disebutkan tertawa ya, dengan melihat keadaan orang yang meminta. Jadi beliau tidak menghardiknya tapi tertawa terlebih dahulu baru diberi ya dari orang Arabi tadi. Wa man hasanal qawla qabla al-jawab, juga ada bentuk perbuatan baik dengan ucapan yang baik dulu sebelum menjawabnya. Ad-du'a lisa'il wa sana' alaihi, ya, mendoakan orang yang meminta dan memuji orang tersebut lihirsi 'inda su'alihi amma yahimas sa'il, ya, karena semangat dia untuk bertanya dari hal-hal yang menjadi kepentingan orang yang bertanya. Fi amri dinihi, dalam urusan agamanya. Ini sudah lewat di hadis-hadis sebelumnya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memuji, memberikan semangat kepada para sahabat ya sebelum menjawab pertanyaan mereka. Wa kadza tadminu du'a lil mad'uin fi asna'i da'watihim wa nusihim. Juga
di sini ada kandungan